Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, ibu-ibu, teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Tentu saja dengan Mbak Tuti di sini sebagai pawang dapur. Hari ini bikin apa sih? Hari ini itu aku bikin pesanan teman-teman. Ini kotakan ya, kotakan dadakan. Isinya apa sih? Nah, simak videonya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, tanpa harus berpanjang kata lagi, kita akan mulai saja. Ini di sore hari, aku mau bikin roti isi ayam teman-teman. Tiba-tiba aja tadi jam 4 sore ada telepon dari eh, aku nggak kenal ya, katanya dapat rekomendasi dari teman aku sendiri gitu. Teman dari teman ke teman, ke temennya. Bingung kan? Iya, direkomendasiin katanya. Ini jadi mereka mau pesen snacks box yang seharga 12.000. Isinya apa aja katanya. Nah, aku kasih dong beberapa macam menu. Jadi menunya jatuh pada roti ayam, marmer cake, kemudian risoles, dan juga kue lumpur. Nah ini di jam 5 sore aku bikin adonan roti dulu teman-teman. Rencananya ntar nyusul ya setelah ngeroti sambil bikin apa gitu. Rencananya. Yang penting jadi aja dulu rotinya karena akan butuh waktu kan untuk proofing. Nah, di sini aku bikin 750 gram tepung kering ya. Tentu saja dengan memakai mixer, standing mixer Wilmark. Belinya bisa di TBK Tintin Rainer. Nah, ini aku langsung aja ngadon 750 gram tepung kering. Rencananya ini untuk 42 pieces ya. Tapi aku harap mungkin akan lebih nantinya. Bahan-bahannya nanti aku cantumkan di deskripsi ya teman-teman yang persis sama dengan yang aku bikin. Jangan khawatir, bukan diada-adain, bukan dikurang-kurangin, bukan dilebih-lebihin. Sama persis yang aku bikin. Nah, kemudian ini aku resting dulu ya teman-teman, itunya apa namanya? Dohnya. Setelah tadi ayamnya dicuci, aku godok dan kegosongan. Karena biasa ada aja iklan, jadi aku nggak ngeh ternyata saat airnya. Tapi nggak apa-apa, belum gosong amat, nggak pahit. Tadi aku icipin sedikit, cuman ada sedikit wangi-wangi panggang teman-teman. Kemudian setelah diulek ya teman-teman, aku langsung masak bumbunya. Bumbunya masih tetap yang sesederhana itu, bawang merah, bawang putih, daun bawang, kemudian ada bumbu-bumbu bubuk-bubukan seperti lada, seperti pala, MSG, kaldu bubuk, garam, gula, lengkap. Kemudian kita masukkan ayam sudah disuir tadi, ditambahin sedikit air, ditambahin kecap manis. Nah, ini akan rasanya kayak semur gitu loh teman-teman. Ada kecap manis dan ada palanya. Jadi bakalan gurih, bakalan manis. Dan tadi aku sedikit agak banyak ladanya ya. Jadi pedas manis nyampur semuanya. Insya Allah enak. Nah ini udah selesai ya, setelah airnya saat ini udah matang, udah dicobain juga, kurang gula sedikit aku tambahin tadi. Tapi nanti di deskripsi box kayaknya aku pas deh bikinnya ya teman-teman. Itu kita sisihin dulu karena udah jadi. Sekarang ini aku lari ke dough rotinya. Sudah kalis, sudah ngembang, kemudian aku minta tolong Satya untuk nimbang-nimbang dan aku ngeronding ya teman-teman. Di sini aku pakai berat dough 35 gram ya teman-teman untuk harga roti Rp3.000 dengan isian ayam full ya, nggak campur sayuran apa. Paling tadi teman-teman lihat itu memakai daun bawang aja sayurannya. Itu pun bukan untuk nambah banyak ya, itu nambah wangi aja, nambah rasa gitu ya. Nah, ini aku pindahin dulu setelah matang tuh tadi setelah dinginin dulu sebentar, kemudian aku pindahin ke wadah karena mau langsung aku eh, ini apa isiin ya ke dohnya. Setelah tadi di resting sebentar,
dan sudah ngembang, aku akan langsung aja ngisiin roti ayamnya. Kalau untuk bikin roti, adonannya sebaiknya memang harus sedikit lebih lembek dari donat ya teman-teman. Kalau donat itu harus pas, nggak boleh terlalu lembek karena kalau lembek nanti akan muncul gelembung-gelembung udara. Tapi kalau roti, lembek juga bagus teman-teman, hasilnya malah lembut, malah nanti gendut gitu hasilnya. Langsung aja doh tadi ambil satu, kemudian digiling ya. Jangan lupa alasnya itu tetap diolesin minyak sedikit supaya teman-teman gampang untuk ngebentuk rotinya. Kalau nggak dikasih minyak nanti tuh sedikit lengket ya karena teman-teman karena itu kayu, meskipun kayunya juga udah terlapis apa mungkin pelitur atau apa tapi tetap harus dikasih minyak sedikit. Kemudian aku taruh di case ya teman-teman, supaya nggak lengket lagi, supaya nggak ngoles loyang lagi, aku males. Jadi aku langsung kasih kertas aja. Lakukan sampai semua roti habis. Harus gerak cepet ya teman-teman, biar nggak terlalu lama nanti saling tunggu gitu, biar bisa eh, masuk ovennya secara berkala gitu, nggak masih harus nunggu-nunggu untuk proofing sempurnanya. Itu isiannya aku isi dengan setengah sendok makan. Nggak susah kan ngegulungnya? Lihat teman-teman. Tinggal digepengin, kemudian ditarik. Nah, terus ujungnya itu agak ditipisin ya, supaya nanti sambungannya itu nggak kebuka. Jadi dicolek-colek gitu teman-teman, ditipisin. Nah, kayak gini, dicolek-colek gitu supaya tipis, baru digulung. Jadi teman-teman nanti setelah tergulung itu teman-teman nggak usah nyubit-nyubit lagi supaya itu adonannya menyatu ya. Jadi tinggal digulung seperti ini saja, dia sudah aman, nggak akan kebuka-kebuka. Jadi rencananya ini mau dikirim jam 9 tuh udah ada di jam 9 pagi ya, udah ada di tempat teman-teman. Jadi aku cuman punya waktu setengah hari untuk menyelesaikan 42 box snack box. Jadi lumayan ya kepotong malam gitu. Memang kalau pesanan pagi itu kadang bikin agak baper gitu ya, karena apa, kepotong jeda ngantuk di malam hari. Kalau siang sih enak aja ya, kalau pesanan sore gitu langsung aja hajar. Nah ini setelah di-resting, dia ngembang teman-teman, kemudian aku oles dengan susu evaporasi. Setelah, dioles dengan susu evaporasi, dibantu sama Ebin untuk mengaplikasiin wijen. Kita kasih wijen sedikit ya toppingnya biar tahu bahwa itu tuh roti asin. Dengan dough 35 ini cukup ngembang ya teman-teman, itu besar sekali rotinya, nggak nyangka juga. Cara untuk bikin roti yang ngembang, nggak seret, terus juga nggak limpes saat keluar dari oven itu cuman ada 3 faktor sebenarnya teman-teman ya yang menentukan. Nomor satu, adonannya harus kalis elastisnya sempurna ya, itu wajib. Kalau masih putus-putus dia nggak akan bisa kokoh gitu. Terus ya nggak bagus lah hasilnya kalau untuk roti. Kemudian ada proofing yang waktu proofing yang pas. Kemudian suhu pemanggangannya juga harus pas. Nah, tadi udah mateng ya sesi pertama. Kita mandiin dengan susu evaporasi lagi, teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada susu evaporasi, bisa tambahkan dengan margarin cair. Oles dengan margarin cair maksud saya. Kemudian diamkan aja seperti itu. Kalau sudah dingin kita mau cek, kita mau tes dulu, tes rasa ya teman-teman. Tuh, ini super lembut teman-teman. Ini masih agak panas, jadi dia masih kokoh pisan ya. Tuh, membal. Jadi dalamnya tuh kopong. Rotinya lembut, enggak keset di tenggorokan. Tuh, terlihat ya seratnya bagus teman-teman. Jadi kuncinya adalah di
pengocokan atau pengulenan ya teman-teman. Ini warnanya juga karena memang aku kalau roti sukanya warna yang agak gelap, jadi otomatis manggangnya pun gelap-gelapan gitu, jadi sesuai dengan selera yang manggang ya teman-teman. Ini tumpuk aja karena untuk nanti aku masukin ke kresek ya teman-teman. Karena ini nggak akan masuk ke dalam plastik OPP, cukup langsung masuk ke kresek. Kemudian setelah alarm di jam 1.30, ini aku nyempetin dulu sebentar aja sholat, kemudian baru lanjut untuk bikin 3 macam tambahan menu lainnya. Untuk tadi itu adegan sholat, mohon maaf ya teman-teman, itu hanya visualisasi aja meskipun sebenarnya memang sholat, cuman aku mau memvisualkan bahwa kegiatan aku tuh seperti itu hari-hari ya teman-teman. Bukan untuk ria, bukan untuk nunjukin gitu aku ahli ibadah, bukan, sama sekali bukan. Cuman ya begitulah prosesnya gitu, supaya juga barangkali juga ada teman-teman sesama baker ya, sesama baker kita bisa ambil baik-baiknya aja ya di sini ya teman-teman. Baker muslimah ya. Kita ambil baik-baiknya aja, yang jelek-jeleknya kita buang ya teman-teman, sebagai inspirasi aja buat kalian. Tidak ada maksud apapun. Nah kemudian aku langsung aja nih teman-teman ya, tinggal 3 menu lagi, ada marmer cake, ada kue lumpur, dan ada risoles. Itu tuh semuanya nggak aku bikin teman-teman, karena kemarin kecapean banget, jadi kayaknya jam berapa itu sampai jam 10 aja itu sebenarnya masih bisa bikin lumpur, tapi aku tuh udah nyerah, ngantuk, tidur aja udah, aku setel alarm di jam 1.30. Itu juga udah dibantu kerjanya biar cepet sama Ebin ya tadinya ya, bikin rotinya. Nah ini cara bikin marmer cake seperti biasa teman-teman. Untuk resep nanti aku tetap aku cantumin di kolom deskripsi karena aku sayang sama subscriberku ya yang baik-baik sekali. Jadi ini seperti biasa caranya, putih telur dan kuning telur dipisah, masing-masing itu yang putih telur dikasih dengan gula, kemudian SP, kemudian yang kuning telur tambahin margarin, tambahin susu kental manis bendera. Ada benderanya, kebiasaan, susu kental manis gitu aja. Kebiasaan teman-teman, mohon maaf. Jadi begitu. Dan kemudian tinggal ditambahkan dengan terigu nantinya. Ini aku salah perhitungan seperti biasa, entah kenapa sering banget salah perhitungan ya masalah wadah. Aku pindahin aja ke jolang yang lebih besar teman-teman, ke baskom yang lebih besar ini semua adonan, baru kemudian aku tambahkan dengan terigu dan aduk lipat cepat ya. Aduk lipatnya agak cepat tapi jangan terlalu lama, asal ngaduk aja. Sebelum masukin ke loyang cake-nya, adonan cake-nya, aku nyalain dulu oven ya teman-teman, supaya nggak terlalu lama nunggu nanti adonannya, jangan dari lama banget gitu loh ovennya dinyalain. Ini mau 15 menit aja sebelum dimasukin ke loyang, baru dinyalain ovennya. Pengiritan gas juga ya. Mohon maaf aku tutupin stiker teman-teman. Hijabless pokoknya. Kalau lagi di dapur panas banget dapurku teman-teman. Belum lagi atapnya itu asbes. Terus ada open segede gambreng. Terus di dalam tuh keadaan tertutup jadi agak panas. Jadi aku tuh jarang memang pakai hijab kalau di dapur. Langsung aja di adonannya, adonan dasarnya kita kasih dengan pasta coklat dan pasta mocha teman-teman. Aku pakai 2 macam rasa ya, biar bingung nanti lidah yang makannya. Tukang kue teh nggak beres. Yang penting enak lah pastinya. Nah ini aku langsung tuang aja ke adonan di loyang 24 cm ya teman-teman. Ini harapanku akan jadi 22 slice ya. Atau 20 slice kalau memang mau ngikutin kembangnya. Tapi harganya juga sedikit ekonomis, jadi aku akan jadikan aja lebih banyak sedikit. Menyesuaikan harga juga semuanya ya teman-teman. Jangan menolak baru orang minta budget sekian langsung ditolak, enggak lah. Kita sesuaikan aja dengan harga dengan ini ya.
Kemudian jangan lupa dikeprok-keprok supaya nggak ada udara di dalam adonan yang membuat nanti bolunya bolong-bolong gitu ya teman-teman. Dan langsung aja aku langsung tadi masukin ke oven. Setelah ovennya panas, seperti biasa barang-barang yang bekas pakai kita cuci dulu supaya nanti habis baking bisa langsung rebahan, ngegolernya. Dan ini sudah ngerebus margarin, pakai gula, pakai air tadi ya teman-teman untuk bahan kue lumpur tanpa kentang. Kenapa videonya loncat-loncat? Karena ada peringatan dari si HP, penyimpanan Anda penuh, capek. Jadi selama dalam proses syuting ini ya teman-teman, baking syuting ini aku bolak-balik ngapusin, ngapusin, ngapusin gitu. Aduh, perjuangan banget pokoknya bikin video ini. Makanya kalian kalau mau dukung Mbak Tuti yang sangat effort bikin video padahal mungkin hasilnya nggak sempurna, makanya subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Biar akunya lebih semangat lagi untuk ngonten, untuk, mendokumentasikan kegiatan aku sehari-hari untuk kalian ya, barangkali aja berguna, begitu. Nah ini sudah matang bolunya teman-teman, membumbung, sangat montok dengan telur, ini aku pakai telur 5 ya. Biasanya aku pakai telur 4, cuman ini karena mau agak tinggi sedikit, aku pakai telur 5. Jadi gendut-gendut seperti itu dan lembut banget, lihat. Kalau teman-teman telaten ya, ini resepnya anti gagal, tutorialnya anti gagal kalau teman-teman ngikutin step-step ini. Itu sekarang sudah, kita susun dulu si bolu, kita langsung mixer untuk lumpur. Maafkan aku nge-mixernya di wajan, di katel kalau orang Sunda bilangnya. Lihat teksturnya seperti itu. Kemudian sini sudah pagi, ini udah jam 5 pagi. Aku mau ngopi dulu teman-teman. Kita ngopi, ini aku kebetulan dapat kopi Bali. Ya Allah kayak nemu harta karun deh. Mbak Winnie makasih ya, dia ampun. Dia ke Bali, aku dikasih oleh-oleh. Oleh-olehnya nggak nyangka banget kopi Bali. Oh, udah lama banget nggak makan kopi Bali. Sedep, makin semangat ya teman-teman. Lanjut, kita langsung proses untuk pembuatan kulit, risoles, dan juga bikin kue lumpur. Sebelah-sebelahan ya teman-teman. Makanya aku nyantai banget kemarin kayaknya bisa deh ngerjain ya. Jadi aku tinggal tidur sore-sore di jam 10. Nggak lanjut untuk bikin 3 menu lainnya. Jadi 3 menu lainnya itu langsung lanjut di jam 2 pagi keesokan harinya. Kue lumpur, risoles, dan marmer cake. Tenang aja, nggak akan telat lah, nggak akan telat teman-teman. Kita langsung hajar satset gitu ya. Ini aku bikin untuk kulitnya doang, nanti dibantu sama kakak Tia rencananya untuk ngisiinnya ya. Aku langsung potong-potong untuk bolunya, ternyata aku dapat 22 slice ya, masing-masingnya ini. Nggak tebel, nggak tipis, pokoknya pas banget dengan harga Rp3.000. Kita langsung kemas di plastik OPP, aku pakai plastik OPP yang ukuran 12 kali 12 cm ya teman-teman. Sebenarnya masih bisa lebih kecil lagi tapi adanya itu untuk bungkus donat. Ya sudahlah, kita atur gimana caranya biar cantik. Aku kasih kertas ya, kertas yang untuk alas untuk kue kering gitu. Jadi kelihatan lucu kan, lucu banget. Lihat tuh. Seneng juga lihatnya teman-teman. Lihat. Nah, mohon maaf aku nggak punya videonya lagi karena penyimpanan penuh, jadi proses-prosesnya aku foto-fotoin. Seperti ini isiannya teman-teman, ini untuk 12.000 ya satu boxnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton kegiatan aku hari ini. Terima kasih supportnya. Selalu dukung channel ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang aku sajikan buat teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video-video dapur kue Sabin lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi Anda untuk tidak ketinggalan video dari dapur kue Sabin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.